Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di dalam video praktikum kalkulus diferensial pada studi matematika Unisba tahun 2022. Pada video pertemuan 5 bagian kedua ini kita akan membahas turunan dari suatu fungsi sebagai lanjutan dari video pertemuan 5 bagian 1 sebelumnya. Selamat menyaksikan. Nah, pada video bagian 1 kita sudah melihat cara untuk menghitung kemiringan garis singgung pada fungsi dan juga garis singgung pada kurva dan juga bagaimana cara mendapatkan laju perubahan ya pada masalah-masalah di dunia nyata. Keduanya menghasilkan rumus yang sama, yaitu limit H mendekati 0 dari Fc plus H dikurangi Fc dibagi dengan H. Dan rumus ini kita kenal sebagai rumus untuk turunan. Ya. Jadi definisi dari turunan suatu fungsi f di titik C, ini kita notasikan sebagai fungsi f aksen x. Nilai turunan fungsi tersebut di titik C adalah f aksen C sama dengan limit H mendekati 0 dari Fc plus H dikurangi Fc dibagi dengan H. Tentu asalkan limit ini ada, ya. Nah, jika turunan ini ada, maka fungsi f kita katakan terdiferensialkan di titik x dengan, atau istilah lainnya adalah f punya turunan di x. Oke. Nah, kita lihat contohnya, jika kita hitung menggunakan definisinya, misalkan kita punya fungsi fx adalah 2 dibagi x min 1. Seperti apa turunannya di setiap titik x pada domainnya. Di sini kita cari aja, kita tidak mencari. Oke, misalkan kita akan mencari turunan fx hanya di x sama dengan 3 misalnya, ini terdefinisi ya, karena x min 1, 3 kurangi 1 masih 2, nilai fx-nya adalah 1. Oke, f3-nya adalah 2 dibagi 3 kurangi 1, 2 per 2, yaitu 1 ya. Berapakah turunannya di titik ini, maka kita bisa menghitung f aksen dari 3 sama dengan limit H mendekati 0 dari F3 ditambah H dikurangi F3 dibagi dengan H. Ini akan kita dapatkan yaitu limit H mendekati 0 dari 2 dibagi 3 tambah H kurangi 1 dikurangi tadi F3-nya sudah kita hitung nilainya 1, lalu dibagi dengan H. Oke, berarti di sini akan kita dapatkan limit H mendekati 0 dari 2 dibagi 2 ditambah H kurangi 1 dibagi dengan H. Kita samakan penyebutnya. Jadi akan kita dapat 2 dikurangi min 1 kali 2 plus H ya. Min 2 plus H dibagi dengan H. Hasilnya apa? Oh, maaf, saya lupa. 2 plus H di sini perlu diturunkan ke bawah ya. Nah, hasilnya jika kita kurangi 2 dengan 2 menjadi habis, yang tersisa adalah minus H dibagi 2 plus H kalikan dengan H. Jika kita substitusikan langsung H sama dengan 0, ini akan menghasilkan bentuk tak tentu ya, jadi 0 per 0. Maka kita perlu bagi dengan faktor yang sama, yaitu H. Dan didapat nilainya akan sama dengan limit H mendekati 0 dari min 1 dibagi 2 plus H. Substitusikan akan didapat nilainya adalah min 1 per 2. Gitu. Tapi ini hanya untuk X sama dengan 3. Bagaimana jika ingin kita hitung turunan di setiap titik X pada domain F? Nah, yang kita lakukan X-nya kita biarkan sebagai X. Jadi kita akan punya fx-nya tetap 2 dibagi x min 1, fx plus h-nya menjadi 2 dibagi x plus h min 1. Lalu kita hitung turunannya di titik x adalah limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi h. Substitusikan ini plus ini dan itu plus itu. Kemudian kali silang lalu
pembaginya penyebutnya kita turunkan ke bawah, akan didapat bentuk di sebelah kanan itu ini. Ya, lalu kita sederhanakan 2x dikurangi dengan 2x. Ya, ini jika kita jabarkan, salah, saya harusnya menulis x. Dikurangi 2, dikurangi 2x, dikurangi 2h, ditambah dengan 2. Oke, 2x kurangi 2x menjadi habis, min 2 ditambah 2 juga habis. Yang tersisa adalah min 2h. Terus di bawah sini, jadi di bawahnya kita punya h dikalikan x plus h min 1, kalikan lagi dengan x min 1. Apa yang akan kita dapatkan? Yang didapat adalah minus 2h dibagi ini. Hanya saja jika langsung kita substitusikan, kembali hasilnya menjadi bentuk tertentu ya, 0/0. Kita bagi dengan faktor yang sama, yaitu h terlebih dulu. Kita punya bentuk sekarang seperti ini, lalu kita substitusikan h sama dengan 0, dan akan didapat hasilnya adalah 2 dibagi x min 1 kuadrat. Tidak terlalu sulit mungkin ya untuk mendapatkan turunan dari fungsi, hanya saja tidak praktis jika setiap kali kita ingin menghitung turunan, kita harus lakukan proses seperti ini. Kita harus menghitung limit, kemudian menggunakan definisinya ya. Dan hati-hati, ada istilah diferensial dan ada istilah turunan. Kedua istilah ini kadang-kadang tertukar-tukar ya. Ada juga yang menganggap bahwa turunan diferensial itu ya turunan. Tapi ini merupakan dua hal yang berbeda. Apa yang dimaksud dengan diferensial? Jika turunan adalah f aksen, diferensial f aksen dari x, biasanya diferensial dinotasikan sebagai dx. Ya. Dx atau diferensial dari variabel x ini menyatakan kenaikan sebarang dari x. Dan diferensial dari y, yaitu dy, ini nanti berpadanan dengan variabel y. Biasanya kita manfaatkan pada saat akan menghitung integral nanti ya. Aturan rantai, teknik substitusi pada integral nanti akan kita pakai diferensial ini. Jadi untuk lebih mudah mengingatnya, jika y sama dengan fx, maka diferensial dari y adalah turunan f dengan diferensial x. Seperti itu. Oke. Nah, kita juga punya teorema yang melihat hubungan antara turunan dan kekontinuan. Teorema ini menyatakan bahwa jika kita punya sebuah fungsi yang terdefinisi pada sebuah selang buka I, kemudian f-nya ini punya turunan pada suatu titik di dalam selang buka tersebut, maka f-nya juga akan kontinu di titik yang sama. Secara singkatnya apa? Kalau punya turunan pasti kontinu di titik tersebut. Tapi hati-hati, sebaliknya tidak selalu berlaku. Yaitu jika fungsinya kontinu belum tentu punya turunan. Sebagai contohnya, ini jika kita lihat fungsi nilai mutlak X. Fungsi nilai mutlak X kontinu di titik X sama dengan 0. Kita ingat bentuknya seperti apa? Seperti ini ya. Nah, seperti apa mencari turunannya atau limit. Agar lebih mudah, ini kita bisa bagi dua fungsinya, yaitu kalau kita punya fx sama dengan nilai mutlak X, ini sama saja dengan menyatakan bahwa fx-nya sama dengan min x pada saat x-nya kurang dari 0 saja ya. Kemudian nilainya adalah x jika x-nya negatif. Sebetulnya tanda sama dengan ini bisa kita pindah-pindahkan sih, mau di atas atau di bawah tidak menjadi masalah ya. Hasilnya sama saja. Nah, nilai limitnya ada? Tentu ada ya, di titik 0. Kita bisa hitung pakai limit kiri, limit X mendekati 0 dari sebelah kiri, dari min X, ini akan menjadi 0, dan ini sama dengan limit kanannya, X mendekati 0 dari sebelah kanan, X. 0 juga ya. Nah, bagaimana dengan nilai fungsinya? Ya, nilai fungsinya ada F0, ini ada nilai mutlak dari 0, ya 0 juga. Jadi nilai limit sama dengan nilai fungsi kontinu. Jadinya ya, kontinu di X sama dengan 0. Tapi ternyata fungsi ini tidak punya turunan di titik 0. Kenapa?
Karena jika kita hitung limit kanannya, yaitu F0 plus H dikurangi F0 dibagi H, ini sama dengan limit H mendekati 0 dari sebelah kanan, substitusi ya, jadi H dikurangi 0. Oh, ingat bahwa dari sebelah kanan fx-nya sama dengan x ya, tapi kalau di sebelah kiri fx-nya sama dengan min x. Jadi kalau kita substitusikan f dari 0 plus H adalah 0 plus H, yaitu sama dengan H. Makanya ditulisnya seperti ini. F0-nya berapa? 0 juga ya. Jadi H dibagi 0 dibagi H, nilainya adalah 1. Tapi jika kita coba hitung limitnya dari sebelah kiri, karena fx-nya menjadi min x, didapat limitnya menjadi min 1. Jadi limit kiri dan limit kanannya berbeda. Maka limit H mendekati 0 dari F0 plus H kurangi F0 dibagi H ini tidak ada. Artinya apa? Nilai mutlak X tidak punya turunan di titik 0. Tapi continue. Oke, hati-hati jangan sampai terbalik. Jika fungsinya punya turunan pasti continue, tapi fungsi continue belum tentu punya turunan. Kembali lagi, jika kita harus hitung ke setiap turunan fungsi dengan menggunakan definisinya, tentu tidak praktis, maka kita akan menggunakan aturan dasar untuk menghitung turunan. Yang pertama adalah jika kita punya suatu fungsi konstan, turunannya adalah 0. Jika kita punya fungsi identitas X, turunannya adalah 1. Kemudian kita juga punya aturan pangkat, yaitu jika kita punya X pangkat N dengan N-nya suatu bilangan rasional, akan berlaku turunannya adalah N dikalikan X pangkat N min 1. Yang selanjutnya kita juga punya aturan kelipatan konstanta, yaitu jika kita punya K dikalikan turunan dari kelipatan sebuah fungsi adalah kelipatan dari turunan fungsi. Aturan penjumlahan, yaitu turunan dari jumlah dua buah fungsi adalah jumlah dari turunan kedua buah fungsi tersebut. Aturan hasil kali tidak sesederhana tadi ya. Ini mungkin Anda mengingatnya dengan rumus UV. UV aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Dan juga aturan hasil bagi, yaitu dalam bentuk UV. Oh, maaf, saya tertinggal tanda bagi ya di sini. U per V, turunannya adalah U aksen V dikurangi UV aksen dibagi dengan V kuadrat. Sehingga kita dapat lebih mudah menghitung turunan-turunan dari ya setidaknya fungsi polinom dan fungsi rasional. Oh, tentu saja di sini dengan syarat Gx-nya tidak sama dengan 0. Oke, aturan lain yang sangat bermanfaat supaya kita bisa mendapatkan variasi fungsi yang diturunkan jauh lebih banyak, yaitu aturan rantai. Apa yang dimaksud dengan aturan rantai? Aturan rantai ini kita gunakan untuk menghitung turunan dari fungsi komposisi, yaitu jika kita punya dua buah fungsi f dan g yang punya turunan dari f komposisi g ini sama dengan turunan f terhadap fungsi g dikalikan dengan turunan g-nya. Jadi kalau kita punya fungsi g-nya sama dengan u, maka turunan dari fu adalah f aksen u dikalikan dengan u aksen. Seperti itu. Oke, mari kita lihat bagaimana memanfaatkan dan menghitung turunan fungsi ini menggunakan Maple. Ya. Kita lihat kembali Maple-nya, tentu Anda bisa mengklik new worksheet, kemudian menuliskan kembali fungsinya ya. Oke, di sini sebelum kita menggunakan tutor, kita mau coba menghitung dengan, kita akan coba menghitung turunan dari fungsi tanpa melihat langkah-langkah pencarian turunannya seperti apa. Nah, ini adalah contoh yang sudah kita pakai pada video sebelumnya, yaitu fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2.
ingat di sini F-nya didefinisikan sebagai fungsi, bukan hanya ekspresi simbolik. Sehingga ada sedikit perbedaan penulisan turunannya. Jika fx-nya dituliskan sebagai fungsi, kita dapat mencari turunan fungsi f dengan cara mengklik F aksen X. Ya, kita bisa klik ini untuk mendapatkan turunan dari fungsi f. Lalu tekan Enter jika Anda tidak perlu mengubah nama fungsi dan nama variabelnya, bisa langsung tekan Enter dan akan keluar hasilnya yaitu 2x. Ini sama dengan yang didapatkan kalau kita hitung menggunakan definisi seperti yang sudah dicoba pada video bagian 1. Ya. Nah, tapi hati-hati, di sini ada penulisan dalam bentuk lain, yaitu menggunakan ddx dari f. Sekilas sih sama saja ya, yang ini penulisannya menggunakan penulisan Lagrange, yang ini menggunakan penulisan dengan notasi Leibniz. Gitu. Tapi pada Maple, kedua penulisan ini meskipun maknanya sama-sama turunan, penggunaan notasi Lagrange ini digunakan jika fungsinya memang didefinisikan sebagai fungsi di dalam Maple. Tapi pencarian turunan dengan menggunakan notasi Leibniz ini jika F-nya dituliskan sebagai ekspresi simbolik. Jika Anda terbalik menggunakannya, di sini ingat ya F-nya sebagai fungsi, kita gunakan notasi yang Leibniz ini ddxf. Lalu tekan Enter, hasilnya akan menjadi 0. Gitu. Menjadi salah ya. Kita coba definisikan, misalnya sekarang kita punya G, kita definisikan sebagai ekspresi simbolik, yaitu X kuadrat min 2. Lalu tekan Enter. Untuk mencari turunannya, kita pakai ddxf. Lalu tekan Enter. Oh, kenapa 0 juga? Oh, maaf, saya lupa mengganti F-nya dengan G. Jika tekan Enter, maka keluar hasilnya adalah 2x. Apa yang terjadi kalau kita gunakan bentuk notasi Lagrange? Ya, keluar hasilnya seperti ini. Jadi tidak menjadi turunan lagi ya. Ini seperti menggunakan aturan rantai jadinya. Padahal bukan harusnya. Oke, jadi itu perbedaannya. Lagi kita tuliskan dulu notasi. Kita ganti ke mat ya. ddx f ini digunakan jika f didefinisikan sebagai ekspresi simbolik. Tapi F aksen X ini digunakan jika F-nya didefinisikan sebagai fungsi di Maple tentunya. Di dunia nyata keduanya kita definisikan sebagai fungsi. Itu perbedaannya. Lalu apa keuntungannya menggunakan fungsi atau menggunakan ekspresi simbolik? Tentu pada saat kita menggunakan ekspresi simbolik, kita dapat dengan mudah menghitung misalnya berapakah turunannya di titik 2. Jadi kita cukup menghitung F aksen X sama, saya lupa, F aksen 2. Lalu tekan Enter dan keluar hasilnya adalah 4. Seperti itu. Sedangkan jika kita menggunakan ekspresi simbolik, kita harus pakai subs ya. Subs X sama dengan 2, lalu dx. Oke. Oh, maaf. Nggak boleh pakai seperti ini. Ya, baru kita bisa hitung.
Mana yang lebih mudah? Ya, tergantung keperluan Anda ya. Oke. Bagaimana kalau kita ingin melihat proses perhitungannya? Kita bisa pakai tools, tutors. Lalu pilih calculus single variables, kita pilih bukan derivatives, tapi differentiation methods ya. Kita pilihnya, hati-hati, derivatives memang turunan, tapi sekarang yang akan kita pakai ada differentiation methods untuk melihat seperti apa proses perhitungan turunan. Jika diklik akan muncul window baru seperti ini. Kita coba gantikan dengan x kuadrat min 2 seperti soal yang kita punya tadi. Lalu klik start. Variabelnya tentu variabel x ya. Jika Anda tidak menggunakan variabel x, Anda bisa ganti variabelnya di sebelah kanan ini. Lalu klik start. Mirip dengan limit methods yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Kita bisa show hints untuk mencari-cari petunjuk dan klik get hints jika kita ingin tahu langkah apa yang perlu kita ambil. Kemudian kita ya tentunya jika sudah mentok bisa menggunakan next step dan all steps untuk memunculkan satu langkah berikutnya atau keseluruhan langkah sampai didapat hasil akhirnya. Jika Anda salah melangkah, jangan khawatir, bisa diklik undo ya. Nah, di sini ada beberapa tombol yang bisa kita manfaatkan. Pertama adalah tombol constant. Jika di Harvard Anda bisa lihat ya ada tulisannya, yaitu constant adalah aturan. Kita kembali dulu ke PowerPoint-nya. Nah, aturan dasar turunan, yaitu jika turunan sebuah konstanta adalah 0, ini menjadi konstan. Lalu identity, ini untuk fungsi identitas, turunan dari X adalah 1. Kemudian constant multiple, ini jika terjadi perkalian dengan suatu konstanta, nanti konstantanya bisa kita keluarkan dari fungsinya terlebih dulu. Ada sum ini untuk penjumlahan dari dua buah fungsi yang kita cari turunannya. Ada difference selisih ya, jika tadi penjumlahan sekarang menjadi pengurangan, sebetulnya sama saja ya aturannya. Kemudian product ini untuk aturan perkalian, dan quotient untuk pengurangan. Selanjutnya ada juga aturan pangkat. Dan terakhir ada aturan rantai, chain rule. Nah, bagaimana dengan bentuk-bentuk yang lainnya? Ini nanti akan dibahas pada kalkulus integral ya. Jadi turunan dari integral C sampai X ft dt hasilnya adalah fx. Kemudian ada rewrite ini jika kita ingin mengubah cara penulisan fungsinya ya, sebagai contoh jika kita punya sin kuadrat x ditambah dengan cos kuadrat x, itu akan lebih mudah menuliskannya sebagai satu gitu daripada kita turunkan satu persatu. Kemudian ini ada exponential ini untuk mencari turunan dari fungsi eksponen pangkat x. Natural logarithm ini untuk mencari turunan dari fungsi logaritma natural. Ada trig ini untuk turunan fungsi-fungsi trigonometri, Anda bisa pilih dari menu yang ada di sini. Hyperbolic untuk fungsi-fungsi trigonometri hiperbolik, arctrig untuk fungsi inverse trigonometri, dan hyperbolic ini untuk inverse fungsi inverse trigonometri hiperbolik. Untuk mencari turunan dari fungsi yang kita sudah tuliskan di sini, x kuadrat min 2, kita perlu lihat dulu ada bentuk apa ini? Bentuk pengurangan ya. Sehingga yaitu x kuadrat dikurangi 2. Ada bentuk pengurangan. Jadi yang bisa kita pakai adalah difference fungsi, pengurangan fungsi. Kita juga sebetulnya bisa saja menggunakan yang sum. Bedanya apa? Kalau tadi pakai difference, ddx di depan ddx ini adalah negatif dan di sininya positif. Jadi tanda negatif di sini dikeluarkan ke depan. Di sini sama saja mau pakai sum atau difference.
Itu tergantung selera Anda. Nah, selanjutnya kita bisa memilih salah satu, apakah mau menyelesaikan mencari turunan dari X kuadrat dulu atau mencari turunan dari min 2 dulu. Jika kita bergerak dari sebelah kiri, kita gunakan aturan pangkat untuk mencari turunan dari X kuadrat. Aturan pangkat, berarti kita klik tombol power untuk pangkat ya. Selanjutnya turunan dari min 2. Ingat bahwa min 2 adalah konstan, tak. Jadi kita bisa klik tombol constant untuk mendapatkan hasilnya. Dan ini hasil akhir yang kita dapat dari untuk mencari turunan fungsi X kuadrat min 2. Jika sudah selesai, Anda dapat klik close untuk memunculkan hasilnya, dan di sini diberikan langkah-langkah yang tadi sudah kita pilih. Seperti itu, mari kita coba soal lain yang menggunakan aturan pangkat misalnya. Sama seperti saat menuliskan limit, kita bisa mendefinisikan dulu fungsinya di sini. Jika Anda merasa agak sulit untuk menuliskannya secara manual, misalkan kita akan menghitung akar pangkat, maaf, kursornya berpindah. Akar pangkat 3 dari X kuadrat min 3X plus 2. Misalnya, seperti ini. Tekan enter. Lalu kita mau cari turunannya. Kita bisa copy paste ini, atau mau dituliskan sendiri juga boleh pakai student. Kemudian kurung siku calculus 1, kurung siku div tutor, T-nya besar, D-nya besar, lalu tanda kurung buka. Masukkan nama fungsinya di sini, lalu tekan enter. Supaya langsung tertuliskan di dalam. Variabelnya kita masih menggunakan variabel X, sehingga tidak perlu kita ganti, tinggal kita klik start. Nah, apa yang perlu kita lakukan di sini? Sepertinya kita perlu menggunakan chain rule atau aturan rantai. Kita klik. Nah, di sini bagian X kuadrat min 3X plus 2 oleh Maple otomatis diganti menjadi variabel baru, yaitu X besar. Sayangnya di sini memang kita tidak bisa memilih kita mau ganti variabel barunya dengan nama apa, nama Budi misalnya. Biasanya pakai huruf U ya. Ya, jadi di sini dituliskan bahwa D dibagi dx besar. Kita perlu mencari turunan dari akar pangkat 3 dari X besar, kemudian kita mencari turunan dari X kuadrat min 3X plus 2. Anda di sini bebas mau mengerjakan yang mana dulu, apakah depannya dulu atau belakangnya dulu. Tidak menjadi masalah. Yang pertama kita klik power dulu ya, untuk menyelesaikan turunan dari akar pangkat 3X, hasilnya seperti ini, yaitu 1/3 dari X besar pangkat minus 2/3. Ini otomatis dituliskan sebagai penyebut. Lalu kita cari turunan bagian atasnya. Ini kita lihat ada bentuk penjumlahannya, kita bisa pakai sum. Langsung terpisah menjadi 3 suku, tidak perlu kita tuliskan satu persatu. Anda bisa mulai dari belakang atau dari depan atau dari tengah. Yang manapun tergantung selera. Ya, kita coba dari sebelah kiri dulu, kita selesaikan turunan dari X kuadrat dengan menggunakan aturan pangkat. Ya, klik tombol power, kemudian ada min 3X, ini harus kita pakai constant multiple dulu, karena ada perkalian dengan konstanta min 3X. Seperti itu. Anda tidak bisa menggunakan aturan pangkat ya di sini. Dia tidak mau menurunkan karena ada perkalian dengan konstanta. Kita harus klik constant multiple terlebih dahulu, kemudian di sini jadi kita harus hitung turunan dari X. X adalah fungsi identitas, sehingga kita klik tombol identity. Oke, tinggal satu suku lagi yang masih ada DDX-nya, yaitu 2. 2 adalah konstanta, jadi kita klik tombol constant. Ya, dan inilah hasil akhirnya. Karena sudah selesai, mari kita klik close untuk memunculkan hasilnya.
Bagaimana jika kita ingin mencari turunan kedua dan seterusnya? Ingat bahwa turunan kedua adalah turunan dari turunan pertama. Kembali lagi, ini tergantung apakah Anda mendefinisikan sebagai fungsi atau sebagai ekspresi simbolik. Jika Anda mendefinisikan sebagai fungsi, kita harus pilih yang menggunakan notasi Lagrange. Di sini F double accent dari X, kalau tekan Enter, ini akan menjadi turunan keduanya dari fungsi fx. Fx yang mana? Fx tadi kita punya adalah x kuadrat min 2 ya. Turunan pertamanya adalah 2x, turunan keduanya, turunan dari 2x adalah 2. Oke. Turunan ketiga juga bisa kita hitung. Turunan ke n. Jadi ini n-nya tinggal kita ganti misalnya dengan turunan ke 10. Ya, tapi turunan dari 0 akan selalu 0 ya. Seperti itu. Tapi jika dituliskan menggunakan ekspresi simbolik, kita pakai tombol yang menggunakan notasi Leibniz. Tadi kita punya fungsinya G ya. Kita tekan Enter menjadi 2. Turunan ketiganya kita ganti N-nya dulu dengan 3. X-nya tetap, N-nya ganti lagi dengan 3. Lalu ini kita gantikan dengan G. Oke, kalau lebih seperti itu untuk pencarian turunan menggunakan Maple. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video pertemuan berikutnya.